Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah sumpah deh, ya. Yang kamu lakukan ini akan merubah hidup kamu. Apakah yang kamu lakukan? Kita akan coba lihat ya. Dengan 3 kartu ini. Ini kartu nanti juga bahagia lagi. Seperti apa nanti yang terbaca untuk diri kamu, kita akan coba bahas ya. Dan yang kedua ini nanti aku akan pakai kartu tarot ya. Tapi aku akan baca dulu dari kartu general kamu. Nah, Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sampel kartunya buat Aries. Sumpah, yang kamu lakukan ini akan merubah hidup kamu. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Di sini banyak ya kartu yang bagus-bagus. Oke. Ada action di sini. You have the courage to express the unique, loving colors of your soul. Nah, jadi kamu itu adalah seseorang yang punya kepribadian cukup unik. Dan kamu itu bisa dikatakan bertalenta, ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, itu akan bisa membuat diri kamu terlihat uh, ya baik di mata siapapun, ya. Karena apapun yang kamu pikirkan, apapun yang ide kamu keluarkan, ya, kamu selalu action gitu loh, take action. Dan dengan begitulah akhirnya, ya, apapun hidup yang kamu jalani itu akan selalu berubah. Kamu selalu mengupgrade ya, oke? Karena di sini you have the courage ya. Kami tuh punya keberanian untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya, ya. Jadi dengan yang kamu lakukan ini, inilah nantinya akan bisa merubah hidup kamu. Kamu akan dicintai, ya, diri kamu itu akan benar-benar terlihat ada menjadi orang yang perfect di mata orang-orang yang menyukai kamu. Karena kalau orang-orang sudah menyukai kita, bahkan ada yang terobsesi dengan kita, bahkan ada yang tulus sama kita, mereka tidak akan memandang kekurangan kita. Bahkan kekurangan kita, dia akan bisa menerimanya. Apa yang kita katakan, walaupun salah, dia mungkin akan membenarkan gitu loh. Jadi itulah gambaran jika seseorang sudah mencintai kita, menyukai kita. Apa yang kita lakukan itu terlihat hebat di mata mereka, ya. Oke. Dan sini aku juga melihat priorities. You understand the paramount importance of manifesting love in all situation. Jadi aku melihat kamu itu selalu memprioritaskan apa yang kamu pahami di sini. Dan kamu juga sudah memahami situasi kehidupan kamu yang kamu jalani. Yang memang dulunya kamu pernah seperti punya teman atau punya pasangan yang kamu anggap awalnya itu adalah hubungan baik, ternyata tidak. Nah, bahkan sempat kamu dulu memprioritaskan mereka terlebih dahulu. Ternyata ya apa yang kamu lakukan terhadap mereka itu ya tidak dihargai gitu loh. Nah, sekarang kamu akan benar-benar mengambil suatu tindakan ya untuk mungkin memprioritaskanlah untuk meninggalkan dia lagi gitu loh. Kalau dulu kan memprioritaskan untuk eee, mereka gitu, sekarang kamu memprioritaskan untuk mengabaikan mereka. Ya itu penting sekali yang kamu lakukan. Karena jika itu kamu lakukan, kamu tahu, aku sudah keluar nih dari orang-orang toksik, aku sudah tidak bergaul lagi dengan mereka, dan otomatis energi aku akan mulai mengarah kepada energi yang positif, ya, ini. Dan kamu akan memahami suatu, apa ya, kamu mulai memanifestkan ya, cinta di dalam segala situasi. Mungkin apapun yang kamu lakukan itu berdasarkan dengan cinta. Sehingga banyak orang-orang merasa nyaman di samping kamu, banyak orang-orang merasa mencari kamu. Kenapa? Banyak orang-orang sebenarnya yang merasa kecewa, sakit ya, keadaan yang begitu sangat
khawatir ya, tapi setelah mencari kamu, berada di samping kamu, mereka menjadi tenang, mereka menjadi, eee, sembuh gitu ya, bisa healing ya gitu. Mungkin bahkan ada yang udah move on setelah ketemu kamu ya. Ini dia yang aku lihat, oke. Nah, di sini juga ada detachment. You are release all burden and ideas that no longer serve you highest idol of love. Nah, kalau detachment ini adalah gambaran di mana kamu akan mudah melepaskan apa yang tidak bisa kamu pegang lagi, gitu loh. Ya mungkin nih, seseorang tadinya yang awalnya kamu percayai, tapi ternyata terungkaplah kalau dia itu yang suka bohongi kamu, menipu kamu, ya kamu akan rela untuk melepaskan mereka. Ya, kamu intinya akan benar-benar menjadi seseorang yang punya prinsip dalam hidupnya. Aku kalau sudah dikecewakan, disakiti, kepercayaan aku udah diabaikan, aku tidak akan benar-benar takut untuk, melepaskan gitu loh. Nah, disitulah akhirnya kamu bisa melepaskan itu semua. Ya, mungkin apalagi orang-orang toksik di sekeliling kamu, kamu akan bisa menghindar, kamu akan bisa membatasi diri dari mereka. Karena itulah salah satu cara kamu untuk bisa merubah hidup kamu ke depan. Karena jika kamu masih berada di lingkungan toksik, di lingkungan benar-benar membuat kamu itu mengalami hal-hal yang negatif ya, ya itu tidak akan pernah merubah hidup kamu. Kamu akan selalu berada di keadaan yang benar-benar terpuruk gitu ya. Nah, jadi itu gunanya. Kamu benar-benar akan memahami ya yang, harus kamu lakukan ke depannya ya. Kamu benar-benar kalau udah tidak sesuai dengan ajaran kamu, dengan pikiran kamu, ya udah kamu lepaskan, itu kamu. Karena jika kamu pertahankan itu akan membuat hidup kamu makin tidak memiliki tujuan ya. Kamu susah untuk action-nya. Ini di sini kamu kan ada action ya. Ada tolerance ya. You appreciate other point of view because you sense the love in everyone. Ya, ada toleransi di sini. Kamu selalu berikan toleransi kepada siapapun. Intinya udah banyak kebaikan-kebaikan yang udah kamu lakukan. Kamu juga berempati karena itu adalah sebuah penghargaan ya, poin yang membuat kamu merasa dihargai ya. Kamu juga melihat bahwasanya eh, cinta di semua orang gitu loh. Andai kata kamu memiliki cinta untuk siapapun ya, eee, jika kamu penuh dengan cinta, maka orang-orang itu akan banyak kagum dan suka dengan kamu. Di sini juga ada present. You live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstance ya, stance. Jadi ini mungkin akan hadir di dalam hidup kamu itu akan hadir. Jika kamu sudah merubah hidup kamu ya, atau kamu benar-benar sudah move on, melepaskan, kamu sudah bisa healing, keluar dari lingkungan toksik ya, maka akan dari seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu kah, akan membuat kamu merasa termotivasi kah, ya, ataupun yang lain yang sesuai dengan yang kamu butuhkan nantinya. Atau kalau ini tentang diri kamu sendiri, ya, kamu bisa menghadirkan sesuatu hal yang baru dalam diri kamu, ya. Andai kata kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin berbeda dari dulunya, yang dulu kamu itu selalu dikuasai oleh energi negatif, sekarang kamu mungkin akan lebih positif, ya. Itu dia, itu yang hadir, ya. Karena kamu benar-benar membuat diri kamu itu, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri. Contohnya mungkin dulu ya, kamu bersenang-senang, kamu mengabaikan keluarga, mengabaikan mungkin pasangan kamu sendiri, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kamu juga diabaikan, bahkan sakit yang kamu rasakan. Nah, kamu tidak ingin itu terjadi lagi. Disitulah kamu mungkin mulai merubah kehidupan kamu. Jadi yang kamu lakukan ini adalah hal yang tepat. Ya, begitu. Mungkin kamu selalu membuat hidup kamu itu ya penuh dengan hal-hal positif. Ya, mungkin itu juga yang membuat diri kamu merasa bahagia ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apakah yang terbaca. Oke, fokus kartu ini apakah yang terbaca? Jatuh. Wow. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada kartu Death Rabbit ya. Ini ada Scorpio. Ada Scorpio.
Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada The Lover. Ada Gemini ya, Gemini kok juga ya di sini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, dari kartu awal di bottom of the deck aku melihat ada kartu death, ada rebirth ya. Ini menggambarkan ada suatu hal yang berakhir di dalam hidup kamu, yaitu kesedihan, kekecewaan, atau suatu hubungan. Hubungan percintaan kah itu, hubungan asmara kah itu, atau hubungan pekerjaan. Ada sesuatu yang sudah kamu akhiri. Tetapi dengan berakhirnya semua itu, akan terjadi rebirth, terlahir kembali. Ya, mungkin akhirnya kamu ketemu dengan orang yang tepat. Mungkin juga kamu akan menemukan pekerjaan tepat ya. Ada diri kamu dulu yang mungkin tidak baik, tapi kamu sudah bertransformasi, diri kamu yang terbaru itu akan lahir penuh dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, inilah dia. Jadi di sini kamu benar-benar ingin merubah hidup kamu. Apalagi kalau ini tentang sebuah hubungan ya, hubungan percintaannya kamu, di mana hubungan itu kamu anggap adalah hubungan yang terlarang seperti kata The Lover ya. Dan kamu tahu hubungan itu adalah hubungan yang tidak baik. Lalu akhirnya ya kamu lebih ingin meninggalkan hubungan itu. Karena kamu tahu semua itu tidak akan membuat kamu bahagia, bahkan membuat kamu makin terpuruk gitu loh. Karena tidak akan ada komitmen. Karena tidak akan ada orang yang benar-benar akan menikahi kamu ya. Jadi buat apa? Semua itu kan buang-buang waktu. Toh aku juga akan merasakan kesepian, kesedihan. Kebahagiaan aku itu hanya sesaat ya. Itu yang kamu rasakan di sini. Oke? Ada death and ada rebirth. Jadi jangan jangan takut kalau kamu itu akan mengakhiri satu hubungan. Kalau hubungan itu memang harus ya ditinggalkan, ya tinggalkan. Jangan kamu pertahankan. Jika kamu memaksakan untuk mempertahankan, maka diri kamu sendiri yang akan sakit. Ya. Oke. Ini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles adalah ya, mungkin ini juga ya, hal baru yang akan kamu dapatkan, sebuah kesempatan, sebuah peluang. Inilah perubahan nantinya, yang dimana awalnya kamu merasa hidup kamu itu tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Di sini kamu saat menerima satu kesempatan, peluang, kamu akan gaskan gitu ya. Kamu akan benar-benar memanfaatkan peluang itu. Kamu akan menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu bisa berubah, ya. Nah, ini yang terbaca. Ada Ace of Pentacles. Dan aku juga melihat ada di Impress. Ya, mungkin ada ya beberapa dari kamu itu yang kamu lakukan adalah mungkin melupakan, meninggalkan ya, detachment. Seperti mungkin ini ada hubungan kamu mungkin yang sudah menikah. Bahkan ada yang sudah hamil atau yang punya anak ya. Jika kamu yang laki-laki mungkin anak sama kamu ya, kamu ditinggalkan. Tetapi saat kamu bisa menerima keadaan ini, saat kamu tahu, oh mungkin ini adalah rencana Tuhan untuk aku. Ya, aku harus ikhlas menerimanya. Aku harus benar-benar ikhlas. Ya, jika kamu ikhlas, kamu akan tersenyum, kamu akan bahagia, kamu akan tidak akan sedih di sini. Kamu akan benar-benar bersyukur dengan apa yang terjadi. Dan kamu mungkin di sini mulai action untuk menunjukkan kalau aku itu bisa. Karena di sini kamu akan menerima satu kesempatan dan peluang. Kamu akan memanfaatkannya dengan baik. Nah, dan di sini juga aku melihat ada connect of sword. Kamu akan berjuang, mulai berjuang kembali. Dengan perjuangan kamu inilah nantinya hidup kamu akan berubah. Karena jika tidak berjuang, kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, dengan perjuanganlah nantinya hidup kita akan berubah ya. Oke, harus ingat itu. Kalau kita ingin merubah hidup kita ya dimulai dari diri kita dulu, dari niat kita. Ingin nggak kita berubah? Kalau nggak ingin ya udah, kamu stay aja seperti itu gitu loh. Jangan berbuat apa-apa, menunggu keajaiban saja. Tapi jika kamu ingin berubah, kamu akan benar-benar berjuang, berlari sekuat tenaga kamu. Ya. Oke, inilah. Dan lanjut di sini ada The Lover. Ini yang menggambarkan di mana yang ini sinkron dengan kartu Death ya. Bahwasanya ada cinta ternyata yang kamu jalin. Cinta itu adalah cinta yang salah. Cinta yang benar-benar menjadi orang ketiga kamu di sini atau seseorang menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia. Nah, jika kamu tidak bisa bertahan dengan kondisi ini, lupakanlah dia. Karena ini tidak akan membawa kebahagiaan buat kamu. Hubungan seperti ini akan membawa kehancuran.
kepada kepribadian kamu. Jadi kamu nantinya akan depresi, kamu akan stres, kamu akan benar-benar galau ya, sakit hati, dendam ya. Nah, jadi sebelum semua terlanjur, kamu tahu kalau cinta itu adalah cinta yang salah, ya lepaskan. Oke? Di sini ada nanti juga bahagia lagi. Aku akan lihat seperti apakah ceritanya di sini. Ini mungkin pesan untuk kamu juga ya. Pesan untuk kamu juga, seperti apakah itu? Dua, nanti kita ambil lagi ya. Kamu nggak harus kuat selama 24 jam. Kasih waktu buat kamu ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama Tuhan, ceritain semuanya. Jadi, itu yang perlu kita lakukan. Merenungi, bermeditasi, ya. Cerita sama Tuhan. Jangan kamu curhatnya sama teman, gitu ya. Kalau sama teman, mungkin kalau kamu ketemu dengan teman yang tepat, ya mungkin oke. Kalau kamu ketemu dengan teman yang hanya untuk bersenang-senang, mereka mungkin akan bahagia dengan kesusahan kamu, dengan kesulitan kamu. Bahkan mungkin mereka akan bertanya, bahkan mungkin mereka juga bosan, kenapa sih harus sama aku kamu ceritanya? Gitu. Jadi nggak perlu kamu cerita sama teman, cukup kamu merenungi, kamu curhat sama Tuhan, mungkin ambil wudhu jika kamu muslim ya, bawa sholat tahajud mungkin ya. Dengan begitu hati kamu akan tenang. Sama halnya juga mungkin kamu yang beragama Kristen, Katolik ya, Buddha dan lain sebagainya. Ya, bawalah kamu ke tempat ibadah kamu atau di dalam kamar kamu berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran kamu sendiri. Maka dengan begitu, jiwa kamu akan tenang. Ya, selain mungkin curhat sama Tuhan, curhat sama mungkin yang lebih profesionalnya mungkin tarot reader gitu ya. Atau mungkin psikolog begitu ya. Atau mungkin ya apa ya, orang-orang motivator begitu. Nah, mungkin itu akan bisa membuat kita lebih sangat positif. Apalagi mungkin kamu dengan menonton banyak tarot ya, kamu cari energi apa ya, pesan-pesan positifnya, di situ nantinya kamu akan merasa tenang. Ya, oke. Mohon maaf. Di sini ada padahal baru aja bahagia udah dapat sedih lagi. Sering kan kayak gitu? Gak apa-apa, itu normal kok. Jadi emang semua manusia seperti itu. Coba deh kamu tanya sama teman-teman kamu yang lain atau sama orang yang baru kamu kenal pun. Kamu pernah nggak punya masalah, selesai masalah ini, datang lagi masalah baru? Pasti jawabannya iya. Karena hidup itu tidak senyaman yang kita kira, ya. Hidup itu tidak semudah yang kita kira menjalankannya. Akan penuh tantangan dan cobaan. Tapi bagaimana kita kuat menghadapinya? Itu yang terpenting ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Setiap kali mau nyerah, coba duduk dulu. Ingat hal yang sudah kita lalui. Ingat bahwa yang kita alami sudah pernah dialami orang lain. Dan orang lain bisa melaluinya. Itu yang aku katakan tadi ya. Dimana kita tahu nih, tidak semua orang itu sama permasalahannya. Akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Karena Tuhan itu akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan umatnya. Ya, kalau tidak mampu Tuhan tidak akan berikan. Kalau kamu menemukan masalah itu otomatis ya Tuhan beranggapan kamu itu mampu. Dan kamu adalah orang yang terpilih gitu loh. Jadi kamu harus bersyukur. Karena dengan begitu kamu akan banyak mendapatkan pelajaran, ilmu-ilmunya ya. Bahkan mungkin kamu akan merasa hidup kamu itu, oh ternyata Tuhan berikan sebuah perlindungan kepadaku. Ya mungkin dengan ini caranya. Bisa nggak aku melaluinya? Dan nantinya mungkin aku akan lebih selektif lagi gitu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Jangan terlalu peduli kata orang, karena bagi mereka kamu hanyalah orang yang asing yang hanya bisa dipuji atau dicaci. Jadi perkataan orang itu ya abaikanlah. Apalagi orang-orang yang julid, ya. Apalagi orang-orang yang benar-benar tidak menyukai kita, ya. Mereka akan mengatakan apapun gitu ya. Tapi ya cobalah kamu abaikan, jangan terlalu kamu pusingkan. Mungkin kamu pernah kedengaran ya orang-orang berkata tentang kamu, oh si A itu begini loh, begitu loh. Ya pasti dong kita sakit hati kalau ada orang-orang yang menceritakan kita. Tapi ya sudahlah ya. Omongan itu cukup. Ya cukup. Ya maksudnya itu jangan kamu perpanjang. Jangan intinya abaikan saja karena Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu apa yang terjadi saat ini. Kalaupun nanti ada orang yang mendengar tentang kamu seperti itu ya biarkan aja orang yang berasumsi. Toh mereka juga
yang berdosa gitu ya. Sekarang kamu tetap fokus kepada hidup kamu, fokus kepada masa depan kamu ya. Karena itu akan lebih baik untuk kamu ke depannya. Dan terakhir sini kartunya, bangun pagi kerja numpuk, tugas numpuk lebih baik daripada bangun pagi nggak tahu mau ngapain. Jadi itu kamu tinggal pilih mau yang mana. Karena dua ini ya sama-sama bagus ya, tapi akan ada nilai gitu loh. Kalau kamu milih yang pertama, itu otomatis kamu terlihat adalah orang yang pekerja keras, orang yang tidak lemah, orang yang benar-benar tidak rapuh gitu ya. Tapi kalau ini udah termasuk orang yang mungkin tidak akan sukses ya. Nah itu. Oke, buat Aries ya mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apa yang kamu lakukan ini akan merubah hidup kamu ya. Semoga aja hidup kamu akan jauh lebih baik ke depannya. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.